Al-Fatihah. Di sini saya badali Ustadz Faris. Aslinya sekarang jamnya Ustadz Faris, tapi beliau sedang sakit ya. Semoga cepat diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. sedikit ngulangi yang kemarin. Kemarin itu adab murid kepada guru yang ke-8, yaitu duduk secara beradab. Duduknya di depan guru itu secara beradab ya. Jadi duduknya itu pilihannya kalau nggak tahiyat ya bersila, tapi harus dengan tawadhu, tenang, khusyuk. Terus di situ apa? Tidak boleh tolah-toleh, rame. Yang intinya pokoknya sampean harus khusyuk ya. Khusyuk seperti sholat. Kalau sampean sholat itu gimana? Diam kan? Pasti diam, khusyuk, fokus, sama dengan ngaji seperti itu. Khusyuknya sampean dalam ngaji, akhlaknya sampean dalam ngaji itu sebagai tolak ukur seberapa sukses sampean nanti, seberapa barokah ilmu yang sampean dapat. Itu dilihat itu dari seberapa besar akhlak sampean ketika mencari ilmu. Semakin sampean nyambung hatinya sampean, semakin sampean tawadhu nyenangkan hati gurunya, maka yang sampean peroleh juga akan maksimal sesuai dengan yang sampean lakukan. Al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan sulitnya sampean mencari ilmu. Berakhlak baik itu sebenarnya kalau awal itu sulit, ya orang. Sulit sekali. Bahkan orang kalau ingin punya akhlak baik itu harus maksa, gak iso. Bahkan sifat buruk pada manusia itu refleks ada di dalam dirinya. Anak kecil, tahu anak kecil? Anak kecil di rumah. Kalau ada anak kecil di rumah, sama lihat. Ketika ada dua anak kecil di rumah punya dulinan si tok, ya. Bapak atau yang anak kecil satu ini punya mainan, tapi yang satu nggak punya, dia iri apa enggak? Iri sampai nangis, sampai merebut. Anak kecil itu loh bisa iri, bisa siapa yang ngurui? Gak ada yang ngurui. Itu refleks memang ada. Sifat yang spontan selalu ada di dalam manusia. Makanya akhlak baik itu harus dipaksa. Gak iso gak dipaksa. Akhlak baik itu harus kita berusaha. Kita harus maksa. Saya hari ini harus khusyuk, saya hari ini harus tenang, harus memperhatikan, harus fokus. Itu dipaksa. Tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, enak sudah, nggak akan maksa ya. Jadi akhlak buruk itu harus diperangi. Sombong pun juga seperti itu. Anak kecil tuh kalau punya mainan bagus pasti ditutup ya orang. Jadi sejak kecil manusia itu kodratnya ya gitu, ya sombong, ya iri. Tapi semakin besar semakin dia mikir. Makanya harus diperangi. Akhlak baik juga seperti itu. Sampai harus memerangi. Karena apa? Karena itu akan menjadi tolak ukur kesuksesannya. Seberapa sampean sukses ilmu, barokah, besar kecilnya barokah yang sampean dapat itu disesuaikan dengan akhlak sampean. Ya, paham ya? Intinya paham ya? Yang ke-8. Kita lanjutannya halaman 36. Halaman 36. Halaman 36. Wala yasbiqhu itu ya. Wa anla itu aslinya wa anla. Wala yasbiqhu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Dan hendaknya tidak mendahului sang guru.
hendaknya tidak mendahului sang guru ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan suatu masalah, au jawabi su'alin, atau menjawab persoalan. Jadi jangan mentang-mentang sampean itu sudah pintar, sudah cerdas, sampean jangan mendahului ketika ada soal, sampean mendahului menjawabnya. Ini kurang adabnya. Orang pintar itu biasanya seperti itu. Hati-hati ya. Orang-orang yang pintar itu cobaannya di sini. Ya. Tidaklah Allah memberikan suatu keadaan kepada kita, melainkan Allah turunkan komplit dengan hikmahnya. Memberikan cobaan kepada kita, melainkan komplit dengan hikmahnya. Allah memberikan sama cobaan itu banyak, ya Pak. Intinya yang susah-susah, sama miskin, sama bodoh itu cobaan, tapi semua itu ada hikmahnya. Yang nggak ada hikmahnya itu apa? Maksiat itu kan hikmahnya, ya. Sama maksiat, awan-awan mokel, kenapa kan mokel? Kabeh hikmahnya. Ambil saja hikmahnya, gak usah repot-repot. Tidak Allah memberikan keadaan kepada kita, melainkan sudah diberikan hikmahnya. Oh, hikmahnya kabeh. Aku mungkin hikmahnya. Nah, maksiat itu gak ada hikmahnya, ya. Hati-hati, makanya orang kalau bermaksiat itu karena alasan. Kenapa bermaksiat? Jadi gimana ini gak ada alasannya. Dan tidaklah Allah memberikan suatu penghargaan, suatu kenikmatan kepada sampean, melainkan Allah sudah menurunkan komplit cobaannya. Allah memberikan sampean pinter, Allah memberikan sampean kaya, itu nikmat apa enggak? Nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan dengan kekayaan itu sampean bisa dekat dengan Allah. Sampean kaya bisa bersodako, miskin sodako sulit. Oh, posisinya sodako sulit, ya. Orang pintar bisa dekat dengan Allah apa? Mengajarkan kepintarannya itu. Masa orang bodoh ngajari pintar? Ayo tak ajari, tapi gak sepopo aku. Intinya saya ajari, misalnya saya ajari. Gak bisa dipaksa ya, gak bisa. Tambah diwalik sama karo wong pinter itu tadi, ya. Tambah diwalik. Pasti ada cobaannya. Orang pinter itu ada cobaannya. Orang kaya juga ada cobaannya. Orang kaya hisabnya lama. Ditakoki sik nandi duweke. Uang yang dulu saya berikan kepada kamu itu kemana larinya? Hisabnya panjang. Oh, ini saya kesini. Dulu saya beli mainan. Dulu Dulu buat minum keras. Dulu buat sembarang kali. Hisabnya lama. Ditakoni itu suwe. Tapi orang miskin cepet, ya. Ditanya sama Allah, madza amiltum, apa yang kau lakukan di dunia? Kata orang miskin tadi apa? Itana ya Allah, dulu engkau nyoba kami ya Allah, dulu engkau nyoba kami fasobarna, tapi saya sabar ya Allah. Dulu jenengan dulu nyoba kami, SPP saya bayar sulit sekali. Makan saja sehari itu kadang nunggu tahlilan, nunggu wong mati yasinan. Makan saja saya minta ya Allah, cicilan belum selesai, makanan kadang sehari nggak makan ya Allah, tapi saya sabar. Syaratnya harus sabar. Lek miskin tuh ngamuk-ngamuk berdoa. Makanya miskin itu cobaan. Soalnya kalau dia nggak kuat, dia akan menyalahkan Allah, menghalalkan yang haram. Berapa banyak orang yang miskin itu nanti mencuri dia, nanti menjauhkan cobaan juga. Makanya jangan merasa aman di dunia ini. Saya sugih, aman, jangan merasa aman. Khawatir terus ya, takut kepada Allah. Itu orang miskin tadi ditanya seperti itu. Langsung sama malaikat sini. Sampeyan masukkan seluruh orang miskin yang tadi. Saya masukkan ke surga, cepet. Panggilnya duluan. Padang mahsyar itu ya, suasana ekstrim sekali. Panas yang luar biasa, panas sekali. Makanya
semuanya tuh pengen dihisap, ayo sedang dihisap. Wah sekali ya, itu orang miskin dipanggil duluan, orang miskin sini, seneng ya, bangga, ngilok nang soge ya kan, ganti ya, dia apa, wong soge. Sekarang orang miskin bangga, bahagia. Makanya demi Allah yang sama gak mampu, yang merasa gak mampu sama gak mampu, sama sabar. Insya Allah demi Allah sama nanti akan bahagia di akhirat. Amin. Makanya nanti tuh dipanggil duluan tuh rasa senangnya luar biasa. Ya Allah, untung aku miskin ya. Duh, temenan nih. Yang gue ya Allah untung saya miskin itu nanti tadi. Nanti orang kaya bingung. Hisapnya luar biasa. Orang miskin punya duit 100 untuk sedekah 50 itu nggak sulit. Walaupun ono grundele tapi nggak sulit. Nah, kalau andai kata dia sedekah jadi sedekah 50, punya uang 100 sedekah 50, secara tidak langsung sudah sedekah 50% dari hartanya. Orang kaya punya 1 miliar sedekah 500 juta. Kuat? Gak kuat. 2.000 maksud. Nang kota Amir digolekno duit paling gambare mati murah. Duit padahal akeh tapi sing goleki sing itrix. Koin-koin ya, tetapno salah. Itu kadang masih seperti itu. Sedikit berapa yang dia sedekahkan orang kaya, bahkan nggak sampai 1/4-nya, nggak sampai bahkan. Padahal hartanya luar biasa. Tapi orang kaya yang sedekah kepada masjid, sedekah kepada musola, sedekah kepada ilmu ya, majelis ilmu luar biasa. Wa yudhallalu lahumul ghamam, dia apa? Dinaungi sehingga nggak kena panas. Itu orang kaya yang sedekah. Soalnya apa? Semua masjid pesantren sekolah itu berdiri karena orang kaya. Ya orang. Karena orang kaya iso wong miskin bangun mono. Kaya iso pasti ada jariah dari orang kaya, dermawannya dari orang kaya. Jadi jangan merasa aman di dunia ini, ya. Semua itu ada cobaan dan ada hikmahnya. Lah ini cobaannya orang pintar, hati-hati. Orang pintar itu cenderung dia nggak ngerungokno. Bahkan naudzubillah batin sampeannya batin. Guru ini biasa-biasa sih. Gak pati pintar asli. Coba aku sih jawab kabel langsung kagum guru gue. Kadang orang pintar seperti itu. Gak ngerungokno. Ada kesempatan untuk bolos ngaji, bolos dia, bolos pasti, karena dipikir sudah bisa. Iya bang, dipastikan iya. Soalnya apa? Orang yang bolos itu kemungkinan dia mikir, kalau dia memang ngerti ya dia itu mikir, waduh gak paham pelajaran, tapi orang pintar santai, kok diuruki mana, ngerti. Cepet, orang pintar itu cepet. Kadang banyak orang-orang, kadang itu malah banyak murid-murid itu yang melebihi gurunya. Pintar memang banyak sekali ini ya. Jadi orang murid-murid yang pintar ini punya kelebihan yang luar biasa, melebihi gurunya. Ini hati-hati, cobaannya di situ. Hatinya sampean harus ditata. Makanya ya, cobaannya seperti ini. Moro-moro jelasno, guru ini kelihatan bingung mau jelasno, langsung ngacungkan tangan, saya Ustaz. Jangan ya, kalau dia sama diam dulu. Lah ini terusannya illa in kana bi idzin minhu, kecuali jika mendapat izin dari sang guru ya, dengan izin, kecuali dengan izin sang guru. Kalau sampean pinter ya, pinternya luar biasa, amin, pinter luar biasa, nanti sampean nggak usah jawab, jangan sok jawab, kecuali nanti disuruh sama gurunya. Ayo Fadil jelaskan ayat Quran ini, surat ini, sababun nuzulnya, berapa. Kan Fadil luar biasa,
ya. Baru kalau seperti itu langsung sebutnya ayat sekian, surat sekian, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa min ta'zimi syaikhi an la yajlisa ila janibihi wala ala musallahu, dan termasuk mengagungkan ta'zim kepada guru ya, an la yajlisa, hendaknya tidak duduk di sampingnya guru ketika bertamu ya, ketika bertamu atau ketika ngaji roha atau ngaji halaqah gitu ya, ngaji halaqah. Sama kalau duduk itu paling baik itu di mana? Di depan guru paling baik. Ojo moro-moro teko di pinggir. Ya potat kabare. Batin guru nih. Ya. Dan jangan asal, walaupun sampean alumni luar negeri, hati-hati, ini biasanya alumni yang Masya Allah ya, luar negeri, akhirnya guru-guru TPQ saya biyen itu ya, guru-guru TPQ sama yang dulu itu cenderung nanti akan dicuekan, nanti akan berdebat, saling debat nanti ya. Oh bukan, ini yang bagus, ini yang bagus, ini debat, akhirnya debat. Ini hati-hati ya. An la yajlis ala ila janibihi wala ala musallahu, dan jangan duduk di tempat sholatnya ya, jangan duduk di tempat sholatnya guru. Mungkin ada ya guru punya sholat khusus itu di ruangannya, itu jangan ditempati atau tempat kholwatnya guru ya. Wala ala firashihi, dan tidak duduk di kamar tidurnya guru, jangan duduk aja jangan, apalagi tidur, sangar itu ya, termasuk istimewa itu. Lungguh aja gak oleh, moro-moro turu di kamar guru. Luar biasa ini, kendalnya luar biasa. Wa in amarahu syekh bidzalika, dan sekalipun sang guru itu menyuruhnya, bidzalika, dengan hal itu, fala yaf'alahu, maka hendaknya jangan dilakukan, jangan melakukannya. Illa idza jazama alaihi jazman, kecuali jika sang guru memaksa atas hal itu, jazman yasyukku, dengan sangat memaksa ya. Jazman dengan sangat memaksa, yasyukku alaihi, yang menjadi sulit alaihi, atas dia, mukhalafatahu, untuk melawannya, untuk menolaknya. Sudah, ada yang ketinggalan? Yasyukku alaihi mukhalafatahu, yang menjadi sulit atasnya untuk menolaknya. Faham ini? Jadi sampean jangan masuk ke tempat sholatnya guru, ke kamar tidurnya guru, ke sampingnya guru, kecuali guru memerintah memaksa, tapi ya di situ wa in amar usyai, dan sekalipun guru memerintah maka jangan dilakukan dulu. Nah ini penting, ini sering kita lakukan ya orang, sering kejadian seperti ini. Biasanya, ayo Agus sini, saya coba Gus ke sini, duduk di sini, saya tak di situ. Nah, itu lebih baik jangan dilakukan dulu. Ojo karo Gus coba ganteng aku, oh gitu, saya ngalih. Ilmunya luar biasa ini teman. Maka jangan diterima dulu. Boten Ustaz, boten. Baru kalau sampai maksa lo Til, ini yang Til, boten Ustaz, Til, ini kok lo, boten Ustaz, lo, nantang lo, tak ora wis. Nah, kalau sampai seperti itu kan gak baik.
baru sampean bisa duduk di sini sampai memaksa. Tapi kalau hanya Fadil coba sampai ke sini ya, terangkan ya, karena memang Fadil ini ulama tawaduk kan, edok ngaji sih, padahal ngoreksi saya salah coret makhluk huruf ya. Kalau hanya sekedar ngongkon ya Dil sekarang maju sana, tapi gurunya ini nggak sampai maksa, nggak sampai ngamuk, nggak sampai ya wis biasa, nggak gelem ya wis nggak ngamuk, biasa. Mungkin karena ingin menunjukkan muridnya luar biasa. Fadil mungkin alumni Yaman. Kalau TK-nya Fadil di Yaman, PAUD-nya Fadil itu di Yaman, TK-nya Mekah, SD-nya di mana? Pandan. Ulama Pandan nanti. Kalau gurunya nggak ngamuk, nggak apa-apa. Mungkin gurunya itu ingin mendodohkan itu menunjukkan bahwasanya ini salah satu murid yang saya banggakan. Ini salah satu murid yang saya banggakan. Silahkan Ananda Fadil untuk maju ya. Kalau gak ngamuk gurunya ya wis gak usah, mending gak usah seperti itu ya. Atau mungkin gurunya nyuruh apa yang sekiranya dalam adab itu dilarang. Dalam adab dilarang. Lungguh di sampingi guru beradab atau enggak? Enggak beradab. Tapi kalau disuruh guru gimana? Tolak dahulu, baru kalau guru memaksa sampai ditarik barang ya. Sebelum ditarik sama sudah ke sini. Ya, seperti itu. Kecuali intinya dipaksa. Sampai memaksa, bukan menyuruh, memaksa. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa bimtithali amrihi fitik tilkal halilah. Ketika sampai nanti dipaksa guru sampai untuk melakukan hal yang memang yang aslinya itu kurang beradab, tapi sampai dipaksa, maka fala ba'sa, maka tidak apa-apa, sampean lakukan bimtithali awa amrihi, dengan sebab, dengan alasan patuh kepada perintahnya. Jadi alasan sampean itu yang terutama, patuh kepada perintahnya. Fitil kal hali, tapi untuk itu saja, keadaan itu saja. Fadil saya suruh duduk, Dil sekarang sampean duduk di sini, terangkan tentang surat Al-Imran. Saya maksa Fadil, maka Fadil boleh duduk di sini, tapi hanya sekarang. Gak sampai menit, moro-moro menit ngaji pasti ngomong aku. Sadurunge ngaji, moro-moro lu gini. Syahadat. Itu jangan. Itu cuman keadaan itu saja. Pas sampe dikongkon dipaksa saiki. Jangan sampai besoknya lagi. Paham ya? Tsumma ya'udu ila ma yaktadihil adab. Kemudian kembali kepada sesuatu yang diperlukan adab. Maksudnya itu sampean lek wis mari dikongkon ya wis pas saat itu saja. Setelah itu besoknya lagi sampean nggak usah kesini, tetap diduduk samian ya, sesuai dengan adab, maksudnya gitu, kembali ke adab ya, paham ya? Waqad takallaman nas fi ayyil amrayni, lah ini waqad takallaman nas fi ayyil amrayni, dan sungguh manusia membicarakan pada dua perkara ini. Perkara apa? Nah, jadi di sini tuh ada dua perkara, antara perintah guru atau adab. Kalau perintah guru mungkin ini tadi tidak apa-apa ya, Bora,
duduk di sini tidak apa-apa. Tapi kalau adab itu dilarang. Sampean pilih yang mana? Ini ulama beda pendapat. Maksudnya ulama itu mempertahankan antara hal ini. Yo iki oleh opo ora? Gitu loh. Oleh opo ora? Mana yang saya pentingkan? Adab atau perintah guru? Mana yang saya pentingkan? Adab atau perintah guru? Di situ diterangkan aula. Mana yang paling utama ya? An ya'tamida, berpegang teguh, imtithalal amri, berpegang teguh kepada mematuhi perintah, au sulukal adabi, atau bertahan dengan adab. Kira-kira sampai milih yang mana? Bertahan di adab atau mentaati perintah guru? Pilih yang mana? Itu tulisannya walladzi yatarajjahu at-tafsil, dan yang maksudnya pendapat yang dikokohkan, pendapat yang dimenangkan, at-tafsil, lihat kondisi. At-tafsil itu arti asalnya itu uraian, uraian, maksudnya itu perlu diurai lagi. Lihat sikon, lihat kondisinya bagaimana. Nah itu fa in jazama syekh, ini yang intinya ini sebagai contoh. Sampai disuruh mijet guru sampean, suruh mijet guru sampean, pundaknya sampean pijet. Guru mengatakan, ya apa sampean iki mijet ta lapo ya. Mijet gak kroso blas pijetan sampean, ndak kroso blas. Ayo wis pijeti karo sikil. Apa namanya? Itu bahasa Indonesianya injak-injak, kasar sekali ya. Ayo sampean kalau mijet gak kroso, dan kalau mijet gak kroso sampean mijetnya sampai dengan kaki aja, sama mijetnya dengan kaki aja. Mana yang sampean pilih? Mana sampean pilih? Mana sampean pilih? Fala yaf'alahu, hendaknya jangan dilakukan. Hendaknya jangan dilakukan. Tapi kalau memang memaksa, benar-benar memaksa, ayo gak wis pijetan wis karo sikil ae. Gak kroso oleh karo tangan, karo sikil ae. Memaksa baru tidak apa-apa. Ini pendapat yang dikokohkan. Tapi kalau hanya sekedar gini, nyindir ya, nyindir. Kalau tanganmu capek, gak apa-apa lah habis pakai kaki. Nah, ini kan rotok-rotok nyindir. Maksudnya itu kayak ada penyesalan dalam gurunya ya. Jadi ya wis lah ketoke kesel tanganmu karo sikil ya wis. Nah, itu kalau bisa jangan dilakukan. Kalau tangan dia apa? Lebih nemen, mijetnya lebih nemen. Nah ini sekarang kalau itu guru kan nggak beradab ya, jadi bertentangan dengan adab. Sampai milih adab atau perintah guru, ini yang dibahas di sini itu milih perintah guru atau adab yang mendahulukan. Nah itu kesimpulannya tadi, kalau guru memang memerintah saja maka ditolak, tapi kalau sampai memaksa baru dilakukan. Kadang ini sering ya orang. Kalau di sini kejadian seperti itu gimana? Intinya seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Fa in jazama syekh, dan jikalau sang guru memaksa dengan apa yang ia perintahkan kepadanya, jazman akidan, dengan sangat memaksa, dengan paksaan yang sangat ya. Itu apa? Innama itu bima, fa itu fa ya, famtithalul amri aula, maka mematuhi perintah itu lebih utama. Jadi kalau gurunya sampai memaksa, sangat-sangat memaksa, maka perintah guru itu yang utama. Wa illa,
Dan jika tidak fasulukul adabi aula, bertahan dengan adab itu lebih utama. Jika tidak bertahan dengan adab itu lebih utama. Maksudnya kalau guru itu tidak memaksa, maka lebih baik menjalankan adabnya. Kalau dalam adab gimana? Gak boleh seperti itu, menginjak-injak itu tidak boleh dalam adab, maka jangan dilakukan. Li jawazi an yaksida syaikhu idhar ihtiramihi wal i'tina bihi. Ya. Karena bisa jadi syekh seorang guru, ya, bisa jadi seorang guru itu bermaksud untuk menampakkan penghormatannya. Idhar ihtiramihi itu menampakkan kehormatannya. Jadi ada seorang guru itu yang hanya menampakkan kehormatannya. Maksudnya itu saya bangga kepada Aldo ini, luar biasa. Saya bangga, prestasinya Aldo ini luar biasa. Juara 1 6 tahun, TK 6 tahun, juara 1, SD 7 tahun, juara 1, luar biasa kan? SMA 6 tahun. Saking luar biasanya, saya sebagai gurunya sangat kagum. Aldo, silakan sampai maju, ya. Coba saya menceritakan di sini, ceritakan tentang prestasinya sampean. TK 6 tahun, ayo, silakan, ya. Kalau hanya, kan biasanya guru seperti itu, hanya menampakkan penghormatannya, itu lebih baik jangan dilakukan. Idharah ihtiramihi itu menampakkan penghormatannya, wal i'tina bihi perhatian, menampakkan perhatiannya. Begitu perhatian sang guru kepada Aldo, maka Aldo suruh maju untuk menceritakan, untuk sharing. Nah, kalau hanya sekedar itu kan, andai kata sama nggak maju, nggak ngamuk gurunya, nggak ngamuk, boten Ustaz, boten, saya nggak ingin maju, nggak ngamuk kan, ya saya nggak ngamuk, maka jangan maju. Tapi ketika saya maksa, ayo maju, nilaimu enak loh, maka maju, baru boleh maju. Fayuqabilu dzalik, maka sang syekh menerima akan hal itu. Bima yajibu min ta'zimi syekh wal adab, karena memang wajib untuk ta'zim kepada syekh wal adab dan adab kepadanya. Nah, kayak itu ya. Jadi intinya itu sampeyan itu kalau belajar itu yang khusyuk, tenang, jangan sombong. Intinya sampean harus merasa gak bisa apa-apa, ya. Saya yakin insya Allah sampean ini husnudzon terus kepada guru, ya, husnudzon ya kepada guru. Walaupun guru sampean itu kalah, Ustadz ini kok lebih tertimbang Ustadz iki, ya, ini jangan sampai dilakukan, ya. Ini sama dengan merendahkan. Husnudzon kepada gurunya. Sang guru pun juga begitu. Ini pendidik, maksudnya ini pelajaran bagi seorang guru juga. Nanti sampean kalau jadi guru, jadi ustadz, ya, sampean harus selalu husnudzon kepada murid-muridnya sampean. Atau sampean lagi ceramah, sedang pengajian, itu sampean harus husnudzon kepada muridnya sampean. Karena muridnya sampean itu sedang husnudzon kepada sampean. Oh, ini sedang menerangkan ini, dianut, ya bola. Sampean catat, ini tanda husnudzon bahwasanya oh ini benar yang dikatakan. Masya Allah. Sang guru pun seharusnya seperti itu. Dia gak boleh menganggap iki gak iso kabeh. Neraka iki. Neraka. Oh, surga ya. Neraka. Ini gak boleh. Ini namanya orang yang punya ilmu tapi nggak punya akhlak, ya. Jadi akhlak sama ilmu ini beriringan. Orang yang nggak punya ilmu tapi punya akhlak dihormati apa enggak? Dihormati. Saya tanya, oh nggih, nggak punya ilmu tapi beradab, dihormati. Tapi nggak punya ilmu, dia juga dihisab nanti. Sedangkan mencari ilmu itu wajib. Sama dengan nanti sang guru
sang guru kalau nggak punya adab, maka sama saja. Ya, jadi teko-teko mentang-mentang ilmu ini akeh, ono wong maksiat titik, kon iku jenenge arek neraka nya, arek kampung neraka nya. Ayo melu aku tak jana surga. Ini kan gak ada akhlak. Ya, gak ada akhlak. Ini namanya gak ada akhlaknya. Mentang-mentang ilmunya banyak, koyok malaikat nyadeti wong. Rasa surga Aldo tengah-tengah, Rono bulan neraka. Oh gak gitu, kisah rota api. Maksudnya kayak malaikat. Kalau sudah punya ilmu tapi nggak punya adab, maka dahulukan. Sekarang pertanyaannya, yang didahulukan adab atau ilmu? Terus kalau punya adab tapi nggak punya ilmu, ya Allah, lebih baik mana? Orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab. Adab itu harus didahulukan secara penerapannya, tapi untuk mencarinya ilmu yang didahulukan, karena adab itu termasuk ilmu. Ya orang akhlakul banen, saya ngaji akhlakul banen, ngaji akhlak, sama ngaji akhlak. Yang sama kaji itu ilmu apa enggak? Ilmu. Jadi akhlak itu termasuk ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i itu akhlak itu masuk kepada ilmu. Ya. Cuman untuk penerapannya itu akhlak lebih didahulukan. Itu ya. Intinya sama fokus kalau ngaji. Semakin sampean fokus, semakin sampean susah untuk ngaji, itu semakin banyak pahalanya, semakin banyak. Lah ulama-ulama dulu itu kalau mencari ilmu itu mati-matian. Kalau mencari ilmu setengah mati, kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu setengah mati kalau mencari ilmu. Ya. Tahu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarangnya kitab Risalah Al-Jami'ah. Itu muridnya Imam Haddad. Itu kalau ngaji itu jalan kaki dari Hauthah ke Tarim. Hauthah itu di mana? Turen. Tahu? Hauthah. Maksud Harun. Hauthah itu daerah Yaman yang kira-kira jalan sampai ke Tarim itu kira-kira mungkin 20 jaman. Kalau jalan. Kalau jalan itu 20 jaman. Jadi itu jalan itu setiap hari, makanya luar biasa sampai menjadi wali kutub. Kitab-kitabnya luar biasa, saking pahamnya Ihya Ulumuddin. Beliau bisa merumuskan bahwasannya qasidahnya Imam Haddad ini adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Haddad ini punya qasidah cuma 10 bait. Imam Haddad punya qasidah cuma 10 bait, tapi saking pahamnya Habib Ahmad ini dengan Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kalau kamu ingin belajar ringkasan Ihya Ulumuddin maka belajarlah qasidahnya Imam Haddad. Saking pahamnya, masya Allah, luar biasa. Karangan kitabnya luar biasa. Imam Syafi'i itu bukan orang yang kaya. Ngaji itu nggak gawa pulpen, nggak gawa kertas, bukan karena ketinggalan, tapi karena nggak punya uang. Kalau kita mana kertas sama pulpennya? Gak bawa. Jawabannya berarti sama gak bawa, gak punya Ustaz, gak punya uang, gak mungkin. Ya. Murah sekali. Oleh zaman sekarang itu luar biasa teknologinya. Itu memang gak mampu. Ya apa nulis Imam Syafi'i? Di tangan, nulisnya itu di tangan. Jadi ketika pengajian itu nyatetnya di tangan, seakan-akan nulis, tapi paham. Ketika ditanya oleh Imam Malik, loh kenapa kamu gak bawa buku? Saya gak punya buku. Lah paham tak? Insya Allah paham. Ditanyain, suruh maju, detail dijelaskan secara detail dan pas, cocok sudah yang diajarkan Imam Malik itu secara lengkap, disampaikan secara lengkap oleh Imam Syafi'i. Bahkan ketika ngaji itu beliau kalau buka kitab itu pinggirnya itu ditutupi. Wedi hafal. Kalau hafal mendahului gurunya nanti. Takutnya sul azab. Kalau kita buka sinau
direkam, fokus, catet, dipelajari mana, paham apa ora? Sing penting barokah. Ya, itu andalan kita. Sing penting barokah. Sampai direkam ya, dicatet. Luar biasa. Ditandai stabilo barang. Biasanya ya, stabilo yang penting-penting. Itu sih nggak paham. Nah, zaman dulu seperti mati-matian kalau mencari ilmu. Di zaman dulu seperti itu juga. Pas zaman komunis itu ulama diincar-incar dan pengajian itu dibubarkan. Di Yaman itu kalau ngaji itu pakai kaos, berangkat pakai kaos, bukunya taruh di pahanya, bukunya. Soalnya lek ketok pasti akan dirampas, dihentikan. Zaman komunis, saking begitu luar biasa mau belajar. Ya. Makanya ini adalah hikmah orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu sangat dipastikan belajari ngompeng orang. Ngompeng. Rong dino sak bab tok. Dipahami muter-muter, ya Bang enggak? Soro kan? Waktu untuk Quran, waktu untuk belajar itu lama bagi orang yang bodoh, tapi orang yang pintar selesai turu ya orang pintar loh, selesai turu guyon takoni, oh paham memang, tapi gak lama dia dengan buku. Tapi orang yang bodoh berlama-lama dengan buku, belajar itu suwe. Ini hikmahnya orang yang bodoh. Dan tadi itu cobaannya orang yang pintar. Maka hati-hati, jangan merasa aman di dunia ini. Jangan merasa aman. Saya miskin aman, gak aman. Miskin itu gak aman. Cobaan. Berapa banyak orang yang miskin itu dia menghalalkan segala cara, menyalah-nyalahkan Allah. Ya, banyak seperti itu. Dan berapa banyak orang yang kaya tidak mau bersedekah. Fahim? Al-Habib Muhammad Al-Haddad, mertuanya Habib Umar. Beliau punya guru namanya Al-Habib Abdullah Syatiri, ayahnya daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Suatu saat Al-Habib Muhammad Al-Haddad ini mimpi sang gurunya Habib Abdullah Syatiri menyuruh untuk ke rumahnya. Dia bilang kepada ibunya, "Ibu, saya disuruh guru saya untuk ke sana. Saya bermimpi guru saya disuruh ke sana." "Oh iya, berangkat." Nah, ini guru ibu yang luar biasa, ridho dengan gurunya. "Oh, berangkat toh." Berangkat dulu tuh, berangkatnya itu ya jauh sekali. Rumahnya itu di Baydok ke Tahrim. Baydok ke Tahrim. Baydok di mana? Jum'aran. Baydok itu di Yaman, tapi berjauhan dari Tahrim. Jadi jalan kaki sampai melewati gurun pasir. Punya perbekalan minum, dan itu bertemu dengan pemuda, dengan orang juga yang mau ke sana. Tahu dia, saya numpang, maksudnya saya ikut. Karena padang pasir itu kalau tersesat wes. Sama padang pasir, sama ngerti padang pasir itu karena ujungnya podos. Kalau sama delok lautan, ono ujungnya lautan. Kalau delok biru kabeh. Ya bener. Delok langit ada ujungnya langit. Kamu biru kabeh. Padahal kayak cedek kan. Ya. Itu gak ada ujungnya. Lek tersesat di padang pasir, tersesat. Gak bisa kembali. Makanya dia ikut ya. Suatu ketika perbekalannya itu habis. Sampai akhirnya bingung, mau minta gak kira dikasih. Sama minta dengan orang yang di padang pasir, jaluk gak kira dikasih sama. Podo karo setahun nyawa sama Rijal sama Aldo mau ke padang pasir, lewat padang pasir ya. Andai kata mau ke pasar, itu lewat padang pasir sih. Andai. Jadi aku lihat jalan ada kemaksiatan yang luar biasa. Saya ingin lewat padang pasir ya. Saya ingin
saya ingin berzikir juga kepada Allah. Lewat padang pasir karo Aldo, ambil guyon, idik-idikan, ya, ambil ABC-an tengah jalan. Ya itu lewat padang pasir. Bekal Rijal entek, bekal Aldo sih ono. Sampeyan njaluk Aldo, padha karo Aldo ya kate mati pisan. Jadi ya, karena ngekeki padha karo setornya padha entek kan, padha entek. Sama dengan orang-orang yang meninggal di Everest. Kamu meninggal di Everest, itu Everest budak Everest ya, meninggal di Everest ketinggian 8.000. Itu kalau ada yang meninggal di sana itu dijarno, meninggal karena apa? Kedinginan dan karena fisiknya. Meninggal di sana itu dijarno karena kalau digotong pada karo nambah nyawa. Lah wong gawe soro omne nggawa mayit. Makanya dibiarkan mayat-mayat di sana itu di Gunung Everest itu dibiarkan semuanya utuh seperti manusia karena kena es itu kan ngawet no ya, es itu ngawetnya, maka orang sedo di es awet apa, jasadnya awet tuh. Sama dengan di gurun pasir, kalau kita nyetorkan minuman juga kita podo karo nyetornya maka akhirnya gak minta, akhirnya sampai dia itu lama berjalan kelihatan gak ketok apa-apa ya, saking keselnya ya, jadi ngerosok degradasi apa? Dehidrasi sampai gak ketok akhirnya semaput mimpi siapa? Gurunya. Mimpi guru memberi makanan yang luar biasa dan itu nyata. Akhirnya diombe pada saat itu ya, sama ditawani ngombe sak gelas, ambil mobil Alphard pilih di sana. Sebenarnya dikei duit 2 triliun, ambil kayak ngombe, posisi di padang pasir seperti yang dialami Habib Muhammad. Sampai lendi pilih minum duit itu mau ngombe di kantin. Kamu no kantin di padang pasir Alfamart, kamu no ya, maka podo sama pilih duit yo mati kan pilih duit. Usahanya pilih uang tak gitu kungkuk. Ini butuh perjalanan ya, gak kira kuat. Duit hilang sama, akhirnya duit gak hilang sama hilang. Tilar dunia, meninggal. Ya, makanya yang dipilih itu air. Dipilih airnya langsung diminum. Padang pasir panas-panas, es ya, es kayak takjil tadi ya. Mohon es yang luar biasa, dihidangkan makanan yang luar biasa, langsung segar kembali. Datang sampai ke rumahnya Habib Abdullah Syatiri disambut. Masya Allah, saya tadi mimpi sampean. Saya tadi mimpi sampean. Iya, tak sengaja aja. Anjing tak sengaja. Wali, tingkatannya beda. Ya tak sengaja. Mimpi aku kan, aku kan mlebu nang mimpimu. Emang wali. Jadi mimpi itu bisa disengaja. Karena memang wali ya. Kita wali kutub. Lalu kita wali kitib. Gak iso ya kita seperti itu. Bisa masuk ke, saya pengen masuk ke mimpinya Fadil. Rijal mau masuk ke mimpinya Fadil, angel. Saya paksa model apa angel. Akhirnya paksa. Gak bisa, sulit. Ini hanya tingkatan para wali. Setelah ngaji, ya, setelah itu ngaji kan ya, ngaji kepada beliau. Beliau itu kalau ngaji itu sebelum ngaji itu diulang-ulang selama 25 kali. Sekarang sampai mana? Sekarang sampai bab 8. Sekarang sampai bab 9. Itu diulang-ulang sampai 25 kali baru ngaji. Setelah ngaji dicatat, catatannya dibaca lagi selama 25 kali. Dan ini juga yang sering saya sampaikan, Al-Habib Muhammad Al-Haddad itu ya juga pernah ngantuk. Tapi ketika Habib Muhammad Al-Haddad ini ngantuk, beliau itu langsung ke bangunan yang paling tinggi. Jadi ngantuk, dingkluk berat ya, keberatan sirah, ngantuk
Beliau bilang, wah ini nggak bisa dibiarkan, ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya beliau pergi ke gedung yang paling tinggi, gedung yang paling tinggi di Yaman. Pas saat itu ya, gedung paling tinggi di Yaman, di pojoknya, semen kalau ke sini keluar jendela ada ujungnya itu kan, di situ belajar di situ. Yang sehingga kalau ngantuk, roto mati. Sampai segitunya bisa dipraktekkan itu. Ya, mungkin yang biasanya Rijal ya, Rijal yang biasanya berat sirahnya, keberatan sirah karena banyak ilmu, mabek murmur dingklung ini ya, itu kalau bisa langsung ke atas, kejemuran paling pojok dewe merojaah mati ya. Itu Habib Muhammad Al-Haddad kalau ngantuk seperti itu, berani dan seperti itu ya, dipraktekkan. Ngantuk langsung ke pojok yang sekiranya mati. Saya ngantuk Ustaz, tapi saya di pojok situ sehingga roto mati. Kira mati roto di kono bisa mati ya, kayak iso baru di roto bisa mati ya. Bisa dipraktekkan. Soalnya ini obat ngantuk luar biasa ini. Saya yakin luar biasa. Terus gak ngantuk terus. Delok isor terus. Seperti itu ya, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mondok, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mondok pamit dulu kepada ibunya. Ibu, saya mau mondok di sini, saya ingin belajar ilmu di sini. Kata ibunya apa? Oh iya, kamu belajar ya, kamu belajar yang pinter, jadi anak soleh ya. Yang niat kalau belajar ya, nanti kita ketemu di akhirat. Nanti kita ketemu di akhirat. Apa maknanya? Wis belajar sampai pinter, sampai wis gak usah balik nang omah, gak usah pinter. Nanti kita ketemu di akhirat. Nanti kita kiriman di akhirat. Kita kirimi seminggu minggu loh. Enggak ada ya? Sebulan berapa kali? 2 kali. Saya tidak jalani seumur hidup sekali. Nanti kita ketemu di akhirat. Bayangkan ya, saking kendelnya ibunya. Luar biasa. Ulama-ulama dulu kalau mencari ilmu, makanya hasilnya luar biasa. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung tingkat kesulitan sampean. Semakin sampean repot mencari ilmu, itu semakin banyak pahala yang sampean dapat. Tapi semakin ringan sampean mencari ilmu, hasilnya juga seperti itu. Makanya banyak orang-orang pintar itu dikalahkan dengan orang-orang yang rajin. Banyak seperti itu, kejadian seperti itu. Baik, itu ya. Sudah ini ya. Watasi'u sedikit. Watasi'u, dan yang ke-9, an yuhsina khitabahu ma'a syaikhi, memperbagus pembicaraannya ma'asyaikhi, bersama gurunya, biqadri imkan, sebisa mungkin ya, sebaik mungkin, dengan toto kromo. Fala yaqulu lima, maka hendaknya jangan mengatakan mengapa. Ketika guru mengajar itu zaman loh apa kok ngono tat, itu gak boleh. Loh apa kok ngono tat, itu kondi sumbernya, jangan ngawur-ngawur. Nah, ini gak boleh ya, mengatakan mengapa. Fala yaqulu lima wala nusallimu, dan mengatakan, jangan mengatakan gak nerimo saya, gak masuk akal omongan Ustaz ini ya, jangan seperti itu. Ini diomongkan. Wala man naqala hadza, dan tidak mengatakan man naqala hadza, siapa yang menukil ini, siapa yang menukil, siapa yang meriwayatkan ini, kena sampean. Ini enggak boleh. Wala aina maudhi'uhu, dan jangan mengatakan aina maudhi'uhu, mana sumbernya, endi dalile. Ini enggak boleh ya. Ini nanti ada keterangannya lebih panjang lagi. Yang intinya nanti ini diterangkan bahwasanya ini yang penting, yang sering ini yang sering ketemuan, yang sering dilakukan pada setiap santri itu apa? Jangan menampakkan wajah cemberut kepada gurunya
ya, jangan menampakkan wajah cemberut kepada gurunya. Dan ini kejadian yang sering terjadi pada saat bangun pagi, ya. Ini kejadian yang sangat sering dialami santri itu bangun pagi, digugai merengut, ya. Aslinya digugai langsung guyu ya, ojo mesti wis teko maneh, sedih munggah maneh, ya. Duh selek dino Senin mesti ono. Itu kalau bisa jangan. Ya untuk saya pribadi biasa, saya mesti nggak apa-apa karena saya mengalami seperti sampean. Memang digugai itu ya angel, makanya saya biasa wis ancen ngene lek digugai, tapi di luar tidur saya yakin insya Allah wajahnya indah semua, ya. Seperti Rijal mungkin dibangunkan tapi ketika di luar ini guyu-guyu terus ya. Farni gugai langsung perobotan, disemproti ini kak ini toh ini. Saya yakin ini ya Farni, terus siapa Dava semua Fadil tambah semproti ini tutupi, buka kan semproti tutupi mana kini buka semproti ini air sumpek. Yes, ya. Banyak versi, ya. Tidurnya anak ini banyak versi, ya. Terutama pas tidur. Paling pentingnya lagi pas belajar. Kalau belajar ketika gurunya ketok koyok gak paham no, nerang nopo sih, ngomong opo guru ini, lapo. Seperti itu kalau bisa jangan merubah wajah sampean. Langsung ini. Oh, sing terang. Ini jangan ya. Tapi sampean maca paham, ya maca paham. Ini tak ya. Mau ditakoni, apa biar gue? Ini biasanya sering dilakukan oleh Aldo. Dan Masya Allah Aldo ya. Tuh paham. Dia menjawab dengan senyum yang indah. Akhirnya sudah memuaskan jawabnya dia ke saya. Cukup dengan senyum saja. Tuh ditelui. Kak suwe ngorong-ngorong bu, lek Farni sama dengan Aldo. Ya, dia penyanyum, murah senyum. Kalau larang senyum siapa? Hasmi ini larang senyum. Adan larang senyum. Ketemu Adan ini udah agli ini. Kalau Farni murah senyum, ketemu di India ya. Cedek, guyu sih, suwe, guyu ini kan suwe. Saya bilang, apa nih? Guyu tak kan? Sama dengan ini. Aduh. Nah, tapi ini bisa ditiru. Ya, sama tiba-tiba ketemu guru guyu. Itu guru yang guyu. Maksudnya itu guru tuh kayak gak punya tanggungan. Ibaratnya gini, oh gak ada masalah berarti. Tapi ketika saya coba ya, ini pengalaman saya. Nanti saya akan berpengalaman. Saya nyuruh. Mungkin nanti saya kerjakan halaman ini marah ya lesu itu seakan-akan saya bersalah maksudnya ada masalah gitu rupanya koyo ono masalah karo arek iki ya seperti itu yang dirasakan guru itu seperti itu. Saya nyuruh andai kata coba saya mencuruh ambilkan tolong ambilkan ini sampean nggih itu sampean merengut itu sudah batin guru maksudnya sudah kapok. Waduh wis engko liyane gak ngongkon arek iki maneh. Tapi ketika sampean dikongkon guyu pringis itu guru seakan-akan saya gak punya masalah dengan anak ini berarti. Saya akhirnya ngongkon arek iki. Ayo cukup iki suwun yo, cukup iki suwun. Itu seperti itu. Tapi ketika sampean merengut guru ya wedi. Ya. Omong Rijal yang merengut. Yo greger saya mau ngangkat kate ngongkon wis merengut
Ayo, ayo, ayo. Rene, kata Rene. Jangan seperti itu ya. Terutama paling fatal itu paling sering itu pas tidur. Pas tidur. Minimal ya wis tangi, gak usah ini nomor ini gak biasa langsung gini pasti disemproti atau bangun ambil merawang ini pas bangun tidur biasanya ya. Ini dibahas di bab 9 nanti terusannya. Sudah paham itu ya? Gak ada pertanyaan ya? Karena ini seputar akhlak mungkin gak ono pertanyaan ya? Gak ada ya? Ada pertanyaan? Satu? Gak ada? Yang buka. Sudah, kalau gak ada subhanak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan membaca Dzikrul Jalalah. Selawat 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.